mempresentasikan hasil kerja saya mengenai analisa proses bisnis, di mana perusahaan yang saya ambil adalah PT Gojek. Sekiranya teman-teman sudah mengetahui tentang apa itu Gojek. Sekilas sejarah tentang PT Gojek. Terima kasih. Sejarah perusahaan Gojek. Gojek adalah perusahaan teknologi digital Indonesia yang berkolaborasi dengan ranah transportasi. Gojek menjadi perusahaan pertama yang berhasil memodernisasi jasa ojek tradisional dengan teknologi online. Gojek didirikan oleh Nadiem Makarim, warga negara Indonesia, lulusan Master of Business Administration dari Harvard Business School. Ide mendirikan Gojek muncul dari pengalaman pribadi Nadiem Makarim menggunakan transportasi ojek hampir setiap hari ke tempat kerjanya untuk menembus kemacetan di Jakarta. Saat itu, Nadiem Makarim masih bekerja sebagai co-founder dan managing director Jalora Indonesia dan Chief Innovation Officer Kartuku. Sebagai seorang yang menggunakan transportasi ojek, Nadiem melihat ternyata sebagian besar waktu yang dihabiskan oleh pengemudi ojek hanyalah sekedar mangkal menunggu penumpang. Selain itu, ia melihat ketersediaan jenis transportasi ini tidak sebanyak transportasi lainnya, sehingga seringkali cukup sulit untuk dicari. Ia menginginkan ojek yang bisa ada setiap saat ia dibutuh. Dari pengalamannya tersebut, Nadiem Makarim melihat adanya peluang untuk membuat sebuah layanan yang dapat menghubungkan penumpang dengan pengemudi ojek. Pada tanggal 13 Oktober 2010, Gojek resmi berdiri dengan 20 orang pengemudi. Pada saat itu, Gojek masih mengandalkan call center untuk menghubungkan penumpang dengan pengemudi ojek. Pada pertengahan 2014, berkat popularitas Uber kala itu, Nadiem Makarim mulai mendapatkan tawaran investasi. Pada tanggal 7 Januari 2015, Gojek akhirnya meluncurkan aplikasi berbasis Android dan iOS untuk menggantikan sistem pemesanan menggunakan call center. Fitur layanan Gojek saat ini diantaranya GoPay, GoPayLater, GoFood, GoTagihan, GoMart, GoRide, Gocap, GoSend, dan fitur lainnya. Selanjutnya, visi dan misi dari PT Gojek. Visi dari PT Gojek adalah membantu memperbaiki struktur transportasi Indonesia, memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari seperti pengiriman dokumen, belanja harian dengan menggunakan layanan fasilitas kurir, serta ikut turut mensejahterakan kehidupan tukang ojek di Indonesia ke depannya. Sedangkan misi dari PT Gojek adalah yang pertama, menjadikan PT Gojek Indonesia sebagai jasa transportasi tercepat dalam melayani kebutuhan masyarakat Indonesia. Yang kedua, menjadikan PT Gojek Indonesia sebagai acuan pelaksanaan kepatuhan dan tata kelola struktur transportasi yang baik dengan menggunakan kemajuan teknologi. Yang ketiga, meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab terhadap lingkungan sosial. Selanjutnya kita masuk ke proses bisnis dari PT Gojek. Misalnya tentang pemesanan makanan melalui aplikasi Gojek. Langkah-langkahnya yang pertama, membuka aplikasi Gojek, pilih GoFood di smartphone, kemudian memilih menu yang diorder, lalu mengisi alamat yang akan dikirim, kemudian muncul rincian biaya alamat, lalu klik order, dan Gojek mengkonfirmasi alamat lewat telepon. Tunggu kurang dari 60 menit, makanan sampai, dan lakukan pembayaran. Jadi, dari proses bisnis PT Gojek ini, kita bisa menentukan data primer dan sekundernya. Data primernya adalah pembeli melakukan pemesanan makanan melalui aplikasi Gojek. Sedangkan data sekundernya, Gojek menelpon untuk mengkonfirmasi pemesanan.
Baik, selanjutnya kita masuk ke dokumen flow diagram dari PT Gojek. Penjelasannya, user membuka aplikasi Gojek, kemudian memilih apakah ingin masuk ke fitur Go Ride dengan memasukkan lokasi penjemputan dan tujuan. Apakah ada opsi untuk memasukkan barang? Jika ya, masukkan nama pengirim dan penerima beserta nomor telepon penerima. Jika tidak, maka user memilih apakah ingin bayar cash atau GoPay. Jika tidak memilih antara cash atau GoPay, maka user akan keluar dari aplikasi. Jika memilih antara cash atau GoPay, maka pesanan akan diproses dan user sudah bisa menunggu penjemputan driver Gojek. Selanjutnya, user kembali ke tampilan menu awal dan kembali memilih apakah ingin memesan kembali atau tidak. Selanjutnya, jika tidak ingin masuk ke fitur Go Ride, maka user akan masuk ke fitur Gocar dengan memasukkan lokasi penjemputan dan lokasi tujuan. Apakah ada opsi untuk memasukkan barang? Jika ya, masukkan nama pengirim dan penerima beserta nomor telepon. Jika tidak, maka user memilih apakah ingin bayar cash atau GoPay. Jika tidak memilih antara cash atau GoPay, maka user akan keluar dari aplikasi, dan jika memilih antara cash atau GoPay, maka pesanan akan diproses dan user bisa menunggu penjemputan driver Gojek mobil. Selanjutnya, user akan kembali kepada tampilan menu awal dan kembali memilih apakah ingin memesan kembali atau tidak. Jika tidak ingin masuk ke fitur Go Ride atau Gocar, maka user akan masuk ke fitur GoSend dengan memasukkan lokasi penjemputan dan lokasi tujuan. Apakah ada opsi untuk memasukkan barang? Jika ya, masukkan nama pengirim dan penerima beserta nomor telepon penerima. Jika tidak, maka user memilih apakah ingin bayar cash atau GoPay. Jika tidak memilih antara cash atau GoPay, maka user akan kembali dari aplikasi. Jika memilih antara cash atau GoPay, maka pesanan akan diproses dan user bisa menunggu penjemputan barang oleh driver Gojek dan barang siap diantar. Selanjutnya, user kembali kepada tampilan menu awal dan kembali memilih apakah ingin memesan kembali atau tidak. Jika tidak ingin masuk ke fitur GoSend, Go Ride, Gocar, maka user akan masuk ke fitur GoFood dengan memasukkan atau memilih nama restoran atau kafe beserta menu yang diinginkan. Selanjutnya, masukkan lokasi tujuan. Apakah ada opsi untuk memasukkan barang? Jika ya, maka masukkan nama pengirim dan penerima beserta nomor telepon penerima. Jika tidak, maka user memilih apakah ingin bayar cash atau GoPay. Jika tidak memilih antara cash atau GoPay, maka user akan kembali dari aplikasi. Jika memilih antara cash atau GoPay, maka pesanan akan diproses dan user bisa menunggu makanan yang diantar drive Gojek sampai tujuan. Selanjutnya, user kembali kepada tampilan menu awal dan kembali memilih apakah ingin memesan kembali atau tidak. Baik, sekarang kita masuk ke data flow diagram atau DFD dari PT Gojek. Yang pertama, diagram konteks. Pelanggan atau data user memilih layanan membuat order pembayaran, top GoPay, penentuan lokasi review, dan rating. Lalu, aplikasi ojek online mengkonfirmasi order data, review, data tarif, dan lama perjalanan, invoice order, dan pembayaran. Kemudian, drive ojek online mengkonfirmasi order kepada aplikasi online. Lalu, aplikasi ojek online mendata order, data review, dan rating. Selanjutnya, kita masuk ke diagram 0 atau diagram level 1. Pelanggan melakukan login, lalu verifikasi
Apabila login gagal, login ulang, dan apabila login berhasil, masuk ke aplikasi ojek online. Di dalam aplikasi ojek online ini sudah tersedia informasi data driver ojek online. Setelah masuk ke aplikasi ojek online ini, masukkan user dan password pelanggan, dan akan muncul data profil pelanggan. Lalu login kembali. Lalu kita masuk ke data flow diagram atau DVD level 2 login. Pelanggan melakukan login, lalu verifikasi, kemudian login ulang. Apabila data diterima, masuk ke aplikasi ojek online. Lalu pelanggan memesan orderan, lalu melakukan proses pembayaran menggunakan tunai atau non-tunai. Lalu driver ojek online mengkonfirmasi order kepada aplikasi ojek online. Lalu aplikasi ojek online mengkonfirmasi order kepada pelanggan. Dan pelanggan memberikan rating kepada aplikasi ojek online. Dan aplikasi ojek online memberi data, review, dan rating kepada driver ojek online. Lalu kita masuk ke data flow diagram atau DVD level 2 proses memesan. Pelanggan memesan, lalu memasukkan lokasi yang dituju. Kemudian mengaktifkan GPS. Setelah mengaktifkan GPS, lalu mengirimkan lokasi pelanggan ke aplikasi ojek online. Kemudian driver ojek online memverifikasi order pelanggan, dan ojek online juga memverifikasi order pelanggan kepada driver ojek online. Lalu, aplikasi ojek online memberitahukan informasi tentang driver kepada pelanggan. Baik, selanjutnya kita masuk ke data flow diagram atau DVD level 2 pembayaran. Pelanggan melakukan proses pemesanan, setelah itu melakukan pembayaran menggunakan tunai atau non-tunai. Bila menggunakan tunai, memberikan uang tunai secara langsung kepada driver. Bila menggunakan non-tunai, pengurangan saldo pada aplikasi ojek online. Lalu, pelanggan menginformasi data pesanan kepada aplikasi ojek online, dan aplikasi ojek online menentukan tarif driver ojek online. Lalu, pelanggan memberi rating kepada aplikasi ojek online, dan aplikasi ojek online menerima rating dari driver ojek online. Baik, sekarang kita masuk ke BPNM dari PT Gojek. Contohnya itu pemesanan makanan melalui aplikasi Gojek, yaitu start, lalu masuk aplikasi Gojek, pilih menu GoFood, pilih kategori makanan yang ingin dicari seperti nasi goreng. Pilih salah satu menu yang akan dibeli. Untuk melakukan pemesanan, klik input order. Kemudian pilih jumlah makanan. Isikan alamat pengiriman secara detail. Setelah mengisi alamat, akan muncul biaya makanan dan biaya pengiriman. Kemudian akan ditampilkan rincian biaya yang akan dipesan, alamat pengiriman biaya, dan pemilihan pembayaran atau pay bill. Lalu klik order. Setelah klik order, maka aplikasi akan tersambung ke Gojek, akan menelpon untuk mengkonfirmasi pemesanan. Tunggu kurang dari 60 menit dan makanan yang dipesan akan datang via Gojek. Lakukan pembayaran. Finish.